Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak didik kami kelas 11 ya, harap dibuka videonya. Oke, langsung saja ya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa melanjutkan materi pembelajaran kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang asam dan basa ya. Nah, mulai dari teori-teorinya ya kan, yang dikemukakan oleh Arrhenius sudah kita pelajari ya minggu yang lalu. Kemudian Bronsted-Lowry juga sudah. Kemudian menurut Bronsted-Lowry sudah ya minggu yang lalu ya. Kemudian menurut Lewis juga sudah. Nah, jadi hari ini kita masuk ke indikator ya, indikator untuk menguji asam dan basa. Nah, jadi untuk menguji suatu larutan itu dia asam atau basa, itu ada beberapa indikator yang kita gunakan. Nah, yang pertama dia ada menggunakan kertas lakmus ya. Nah, jadi yang baru datang ya, baru masuk, harap dibuka videonya ya anak didik kami ya. Oke, langsung kita lanjut ya. Nah, jadi indikator asam dan basa itu dia ada namanya kertas lakmus ya kan. Nah, kertas lakmus ini dia ada dua ya. Kertas lakmus itu dia ada dua, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru ya. Nah, jadi kertas lakmus merah dia kalau misalkan kita celupkan ke dalam asam, maka dia warnanya akan tetap merah. Nah, tapi kalau kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam basa ya, basa atau senyawa yang bersifat basa, maka dia akan berubah menjadi biru. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini dia kertas lakmus merah, kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka dia larutannya ya itu akan kertas lakmusnya dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau kertas lakmus biru ya, kita celupkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berubah menjadi merah. Nah, sebaliknya kalau misalkan dia kertas lakmus biru kita celupkan ke dalam basa, maka kertas lakmus biru akan tetap biru. Nah, jadi intinya kertas lakmus itu dia kalau dicelupkan ke dalam asam dia akan berubah menjadi merah, atau kalau kertas lakmus merah dia tetap merah. Nah, kalau dia
eh, kertas lakmus biru ya, kita celupkan ke dalam basa, dia akan tetap biru. Nah, kalau dia kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam basa, dia akan berubah menjadi biru. Jadi artinya basa itu dia adalah untuk membirukan kertas lakmus ya, membirukan kertas lakmus. Sedangkan asam adalah untuk memerahkan kertas lakmus ya. Asam adalah memerahkan kertas lakmus, basa adalah membirukan kertas lakmus. Nah, jenis-jenis asam dan basa kan sudah kita pelajari minggu yang lalu ya kan. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam asam dan basa. Nah, kalau dia asam, misalkan asam cuka ya kan, HCl, H2SO4. Nah, itu dia termasuk ke dalam asam. Sedangkan basa dia apa kemarin contohnya? Misalkan sabun ya kan. Nah, sampo. Nah, itu termasuk ke dalam larutan yang bersifat basa ya. Nah, kemudian ada dia indikator asam basa ya, yang dia berupa larutan. Nah, berupa cairan. Nah, jadi kalau misalkan ya cairan, misalkan dia ada larutan asam nih misalkan, kemudian kita masukkan indikator phenolphthalein. Nah, jadi ada beberapa indikator yang dia berupa cairan ya, berupa cairan. Nah, yang kalau kita tambahkan ke dalam larutan asam, maka dia warna larutan asamnya itu dia jadi tidak berwarna atau tetap. Nah, kalau dia phenolphthalein dia warnanya tetap gitu ya. Nah, kalau misalkan phenolphthalein kita masukkan ke dalam larutan basa, nah nanti warna larutannya ya, harusnya kan dia bening, awalnya bening kan. Setelah kita masukkan phenolphthalein, nanti warnanya jadi merah muda. Nah, itu dia untuk larutan basa. Kemudian untuk larutan netral, nanti dia tetap tidak berwarna ya, kalau kita masukkan phenolphthalein. Nah, demikian juga ada dia namanya brotimol. Nah, brotimol ini termasuk salah satu indikator asam basa. Nah, warnanya kalau kita masukkan kalau misalkan kita masukkan ke dalam larutan asam, nanti larutan asam dia akan berubah menjadi warna kuning ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam basa, nanti larutan basanya dia akan berubah menjadi warna biru ya. Kemudian kalau dia ke dalam larutan netral, nanti akan berubah menjadi warna biru. Nah, demikian ya. Kemudian kalau kita masukkan misalkan metil merah ke dalam larutan asam, maka nanti larutan asamnya akan berubah menjadi warna merah. Nah, kemudian kalau misalkan kita masukkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi warna kuning. Nah, demikian juga metil jingga akan merubah larutan asam menjadi warna merah. Kemudian akan merubah larutan basa menjadi warna kuning. Kemudian larutan netral akan merubah larutan netral menjadi warna kuning ya. Oke, anak didik kami yang baru hadir ya, coba dibuka videonya ya. Nah, itu dia untuk indikator asam dan basa. Coba kita lanjut ya. Nah, ada dia hubungan ke elektrolitan
hubungan keelektrolitan dan kekuatan asam basa. Nah, jadi ada hubungan keelektrolitan. Jadi kan kelas 10 sudah pernah kita pelajari bahwasannya larutan itu dia sifatnya kan ada 3, ya kan? Ada dia yang elektrolit, ada dia yang ada yang elektrolit kuat, ada yang elektrolit lemah, dan ada yang non elektrolit, ya. Nah, jadi kalau misalkan dia asam dan basa, ya, itu juga memiliki sifat, ada yang dia elektrolit kuat, ada yang dia elektrolit lemah. Nah, jadi kalau yang dikatakan elektrolit kuat, ya, berarti dia itu asam kuat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dia elektrolit lemah, dia berarti asam lemah. Nah, kemudian kalau dia elektrolit kuat, itu dia basa kuat. Nah, basa lemah berarti elektrolit lemah. Nah, di sini ada beberapa contoh elektrolit kuat, ya. Nah, elektrolit kuat diantaranya adalah HCl. Nah, HCl ini dia termasuk elektrolit kuat. Nah, HCl ini dia namanya adalah asam klorida, ya. HCl itu termasuk asam klorida. Nah, jadi kalau misalkan HCl itu kita kita masukkan ke sini, ya. Kemudian kita uji pakai alat listrik, ya. Nah, maka dia nanti akan menghasilkan lampu yang bernyala terang. Kemudian nanti di sini banyak gelembung. Nah, kenapa? Karena di sini HCl ini, ya, berfungsi sebagai asam kuat. Nah, jadi dia bisa menghasilkan banyak gelembung dan nyala lampu yang terang. Nah, kemudian dia bereaksi sempurna dengan air, ya. Nah, artinya dia HCl itu dia terurai sempurna. Nah, jadi HCl ini dia terurai sempurna. Nah, terurai sempurna berarti bagaimana, kan begitu? Nah, dia terurai keseluruhan. Jadi kalau misalkan dia di sini kita masukkan HCl ke dalam air, maka HCl ini akan terurai sempurna, dia terurai sempurna, terionisasi sempurna, sehingga dihasilkanlah lampu yang bernyala terang dan gelembung yang banyak. Oke. Nah, kemudian gimana kalau misalkan kita masukkan CH3COOH? Nah, CH3COOH ini dia termasuk asam lemah. Nah, jadi kalau kita masukkan kemari, maka dia akan sebagian yang bereaksi di dalam air. Nah, jadi hanya sebagian yang bereaksi di dalam air. Kenapa? Karena CH3COOH ini dia termasuk ke dalam asam lemah, ya. CH3COOH itu dia termasuk asam lemah, ya. Sehingga dia lampunya itu redup, gelembungnya sedikit, ya. Nah, masih banyak contoh yang lain, ya. Kalau misalkan H2SO4 itu kan termasuk apa? Termasuk asam kuat. Kemudian sama dengan basa, ya. Basa juga demikian. Kalau misalkan NaOH itu termasuk basa kuat. Nah, kalau basa kuat sama juga, ya. Dia akan terionisasi sempurna, terion sempurna, sehingga dia menghasilkan lampu yang bernyala terang dan gelembung yang banyak, karena termasuk elektrolit kuat. Oke, ya. Nah, larutan elektrolit kuat itu larutan asam atau basa kuat. Nah,
Jadi kalau dia asam atau basa kuat termasuk ke dalam elektrolit kuat. Kemudian kalau dia asam lemah itu termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Basa lemah termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Nah, kalau dia kuat tadi nyala lampu terang dan banyak gelembung gas, kan begitu. Kemudian kalau lemah, lampunya menyala redup atau lampunya tidak menyala. Nah, tetapi ada gelembung gasnya. Nah, seperti itu ya. Ada gelembung gasnya ya. Ada gelembung gasnya tetapi nyalanya redup. Oke. Kita lanjut ya. Nah, hubungan pH dan kekuatan asam basa ya. Nah, hubungan pH dan kekuatan asam basa. Jadi pH itu kemarin kan udah kita pelajari. pH itu adalah derajat keasaman ya, derajat keasaman suatu asam atau basa. Nah, jadi pH itu dia rentangnya adalah 1 sampai 14 ya. pH itu dia rentangnya adalah 1 sampai 14. Jadi kalau dia asam ya, asam itu pH-nya adalah 1 kalau dia asam pH-nya adalah di bawah 7 ya. Asam pH-nya di bawah 7. Nah, sedangkan dia basa itu dia pH-nya di atas 7 ya. Nah, jadi asam pH-nya di bawah 7, sementara basa pH-nya adalah di atas 7. Nah, jadi kalau misalkan pH asam kuat dia lebih kecil ya pH-nya dibandingkan dengan pH asam lemah ya. Nah, berarti kalau semakin kecil nilai pH-nya berarti sifat asamnya semakin kuat ya. Semakin besar nilai pH-nya, dia sifat asamnya semakin lemah. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau pH basa kuat ya, pH basa kuat itu lebih besar daripada pH basa lemah ya. pH basa kuat lebih besar daripada pH basa lemah. Artinya kalau dia basa ya, semakin besar nilai pH-nya maka semakin kuat sifat basanya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan asam kuat dalam air maka ion H-nya akan terurai sempurna ya. Nah, jadi kalau dia asam kuat itu pH-nya kecil biasanya ya. Itu berkisar antara 1 sampai 2 ya. Kemudian kalau asam lemah dalam air, ion H positif terurai secara tidak sempurna ya. Nah, jadi pH-nya itu berkisar 3 sampai 5. Nah, jadi asam lemah itu dia pH-nya adalah 3 sampai 5 ya. Nah, ini adalah alat pengukur pH ya. Sebenarnya ada juga alat yang sederhana ya. Itu namanya pH meter. Nah, pH meter itu dia kertas yang ada warna-warnanya ya. Nah, itu nanti dia kalau misalkan dia warnanya ini nanti bisa ditentukan pH-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau basa kuat dalam air, ion OH terurai secara sempurna. pH-nya berkisar. Nah, kalau dia basa kuat berarti tadi kan kalau dia basa kuat berarti semakin kuat sifat basanya maka pH-nya akan semakin besar ya. Berarti berkisar antara 12 sampai 13 ya. Nah, kemudian kalau dia basa lemah itu dia dalam air ion OH-nya terurai secara tidak sempurna ya, tidak sempurna karena termasuk dia ke dalam elektrolit lemah ya. Nah, pH-nya berkisar antara 9 sampai 11. Berarti lebih besar pH basa kuat dibandingkan dengan pH basa lemah
seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke perhitungan nilai H positif dan OH negatif. Nah, jadi kita sudah masuk ke perhitungan konsentrasi H positif ya. Nah, ini artinya adalah untuk mencari nilai pH ya, untuk mencari nilai pH. Oke, kita masuk yang kelima, yaitu derajat disosiasi beserta perhitungan H positif dan OH negatif. Nah, derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Nah, artinya apa? Derajat disosiasi ya, derajat disosiasi atau alfa ya. Nah, jadi derajat ionisasi ya. Derajat ionisasi atau alfa sama dengan jumlah mol terionisasi per jumlah mol mula-mula ya. Jadi kalau dia asam kuat ya, maka dia derajat ionisasinya itu adalah 1 ya, 1. Nah, kenapa 1? Karena jumlah mol terionisasi. Berarti kan kalau dia asam kuat kan tadi disebutkan bahwasannya dia akan terurai sempurna ya. Asam kuat itu dia akan terurai seluruhnya. Berarti jumlah mol terionisasinya ya, ya itu sama dengan jumlah mol terionisasinya itu sama dengan jumlah mol mula-mula. Nah, jadi terionisasi kan jumlah mol terionisasi kan kalau dia asam kuat kan dia semua terionisasi kan begitu kan. Berarti jumlah mol terionisasi sama dengan jumlah mol mula-mula. Makanya kalau dia sama nilainya, maka derajat ionisasinya adalah 1. Nah, kenapa tadi sama? Karena keseluruhannya dia terurai kan begitu kan? Terionisasi kan begitu. Nah, jadi misalkan di sini mula-mulanya misalkan 10 misalkan kan. Nah, yang terurai 10 semua terurai gitu dia. Nah, berarti karena dia semua terurai, maka 10 per 10 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, jadi kalau dia terurai sempurna, maka atau kalau dia asam kuat, maka derajat ionisasinya adalah 1 ya, alfanya sama dengan 1. Nah, itu dia ya. Kemudian gimana cara menghitung nilai konsentrasi H positifnya? Nah, menghitung konsentrasi H positifnya yaitu dengan mengalihkan konsentrasi asam dengan valensi H positif ya. Jadi kalau di sini dia valensinya adalah 1 ya, karena kan H positif ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan dia basa kuat. Nah, alfanya dia sama dengan 1 juga. Kenapa sama dengan 1? Karena jumlah mol terionisasi ya. Jumlah mol terionisasi. Berarti di sini basa kuat dia terurai sempurna sama dengan asam kuat tadi ya. Dia terurai sempurna. Nah, kalau dia terurai sempurna, maka dia
derajat ionisasinya sama dengan 1 ya. Oke. Nah, cara menghitung konsentrasi OH negatifnya. Nah, jadi kalau dia basa kuat, maka di sini yang kita hitung adalah konsentrasi OH negatifnya. Ya, konsentrasi OH negatifnya yaitu B kali MB. Nah, B itu adalah koefisien dari OH-nya ya. Koefisien dari OH-nya adalah 2. Maka 2 dikali MB. MB itu adalah konsentrasi basanya. Ya, konsentrasi basanya. Oke. Kalau tadi A ini adalah koefisien dari H-nya ya. H-nya koefisiennya berapa? H-nya adalah 1, maka dia di sini 1. Kalau misalkan dia B ini tadi adalah koefisien dari OH-nya ya. Karena kan dia basa. Basa itu kan dia OH. Sementara kalau dia asam dia H ya. HCl, H2SO4, HNO3. Nah, itu termasuk ke dalam asam. Kalau dia basa dia OH ya, OH. Nah, jadi kalau misalkan dia asam lemah. Nah, asam lemah ya. Nah, asam lemah ini derajat ionisasinya ya, derajat ionisasinya yaitu di antara 0 dan 1 ya. Di antara 0 dan 1. Nah, jadi kalau tadi kan sudah kita sebutkan, kalau dia asam lemah terurai sebagian. Nah, terurai sebagian. Jadi kalau misalkan ada HCl-nya misalkan kan, HCl-nya itu misalkan dia kita taruh ke dalam kita taruh ke dalam larutan misalkan kan. Nah, jadi dia misalkan perumpamaannya jumlah molnya 10 misalkan 10. Nah, jadi yang terurai itu dia hanya sebagian, cuman 5 misalkan. Nah, jadi 5 misalkan yang terurai 5/10 sama dengan setengah. Setengah itu kan termasuk 0,5. Nah, setengah dia ya, setengah itu dia termasuk 0,5. Nah, maka dia di antara 0 dan 1 ya. 0,5 itu adalah di antara 0 dan 1. Oke, untuk perhitungan H positifnya, untuk perhitungan H positifnya itu dia adalah kita kalikan konsentrasi H positifnya. Kalau perhitungan H positifnya, dia kalau untuk asam lemah dia menggunakan nilai Ka ya, nilai Ka. Nah, Ka ini biasanya diberitahu di dalam soal ya. Diberitahu di dalam soal. Jadi Ka itu dia biasanya diberitahu dalam soal. Maka nanti untuk menghitung konsentrasi H positifnya sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Nah, Ka ini adalah tetapan kesetimbangan asam lemah. Nah, dikali dengan massa asam lemah ya, massa asam lemah. Mungkin itu saja dulu ya untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan nanti untuk yang basa lemah di pertemuan berikutnya ya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.